Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kami dari Dua Gandul. Oke, assalamualaikum pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi wisata Edu Resort Lembah Indah Gunung Kawi Malang. Mumpung sahabat saya ini sudah siap dari tadi, ayo kita ngobrol tentang apa, disimak saja. Nanti kalau pengen ikut bareng ngobrol, silakan ketik aja di komentar. Insya Allah nanti kita bahas bareng-bareng, diskusi bareng-bareng. Siang ini kita pengen bahas tentang apa ini Mas Wahyu? Bertani untuk menunda kiamat. keren. Bertani untuk menunda kiamat. Nggak usah di-share, diviral-viralkan. Ditonton sendiri aja ya. Kenapa kita bahas itu? Karena bertani itu memang bisa menunda kiamat. Oke, yuk kita ngobrol. Oke, assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam, semangat pagi. Sudah siang ini. Lepas tangi ya. Mas, mumpung kita sekarang ada di tengah-tengah pemandangan alam semesta yang indah, jadi saya ada sedikit pertanyaan dalam hati kecil. Mampukah kita sebagai manusia bisa menjaga semua ini sampai nanti semakin baik untuk kehidupan anak cucu? Next generation ya. Betul. Jadi yang saya pikirkan adalah 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan 100 tahun ke depan. Apa yang terjadi dengan bumi kita, tanah kita, lahan pertanian kita, ataupun kanan kiri rumah kita, pekarangan kita. Supaya kita bisa tetap hidup sehat, kita bisa tetap melangsungkan kehidupan ini dengan baik, kita bisa menjaga alam semesta ini dengan baik. Itu nanti apa hubungannya dengan pertanian? Karena kita lihat hampir 80% manusia di Indonesia ini bercocok tanam dan bertani. Nah, jadi yang 20% anggap saja mereka konsumtif, mereka yang tinggal makan, tinggal menikmati, ya kan? Nah, orang-orang yang melakukan pertanian, menanam, bercocok tanam, ataupun kegiatan apapun yang ada hubungannya dengan tanah, itu harus bagaimana supaya kita bisa menjaga itu semua. Terutama ada isu ini Mas, perubahan iklim, bencana yang sudah siap hadir dengan tiba-tiba. Itu sebenarnya ada hubungannya dengan dunia pertanian kita. Nah, saya ingin banyak mengulas dengan jenengan supaya pertanyaan yang ada di dalam pikiran saya ini terjawab. Enggak kalungan omplong loh, Mas. Oh enggak, saya sudah siap untuk kalungan omplong. Sobat Bun Kenesen, dulur tani dimanapun ya. Jadi sebetulnya pertanian inilah yang mampu efektif ya, dalam garis besar secara umum ini yang mampu mencegah perubahan iklim untuk menjadi rusak. Jadi dia yang mampu mencegah perubahan iklim itu, dia yang mampu memperbaiki iklim itu. Ada statement ya, pembenahan tanah itu sebetulnya memperbaiki iklim. Kenapa? Apa hubungannya tanah sama iklim? Ketika karbon di atmosfer berlebih, yang mampu efektif menyerap karbon itu dan akhirnya mengendalikan efek gas rumah kaca pertanian ya alam ini. Kita bertani dengan teknologi yang ramah lingkungan, menggunakan mikroba dan lain sebagainya itu.
tanaman itu vigor. Ketika tanaman vigor, dia menyerap karbon jauh lebih besar dengan hanya mengurangi. Jadi kegiatan-kegiatan yang di luar, kegiatan-kegiatan selain pertanian hanya mengurangi. Oke, kurangi penggunaan kendaraan pribadi, naik kendaraan kendaraan umum supaya polutan berkurang, ya, kurangi penggunaan CFC, ya, kurangi pabrik produksinya berhenti beberapa saat supaya beban karbon di udara polutan ini berkurang. Itu hanya menunda, bisa 1 hari, bisa hanya 1 jam. Nah, siapa yang mampu menunda itu, mampu bahkan merubah iklim itu menjadi lebih baik? Pertanian. Mau pertanian skala kecil, urban farm, permakultur, ataupun skala konvensional, itu dia yang mampu menyerap karbon, menyerap polutan yang lebih efektif, dan dia yang lebih efisien. Contoh, ketika kita bertani, ada konvensional yang kita tahu rata-rata mereka menyatakan, pertanian konvensional ini merusak lingkungan. Iya, di Jopo, di luar. Tapi kita melakukan teknologi pertanian ini dengan ramah lingkungan. Kita bentuk ekosistem di dalam tanah yang selama ini kita perbaiki di luarnya. Itu vigore, benapi, pupuke, dilebokno sekian yang baik. Nah, itu di luar. Nah, sedangkan proses pembenahan tanah, proses yang namanya perbaikan lingkungan itu sebetulnya adalah dari dalam tanah itu sendiri, bukan dari luar. Nah, kalau dari kita hanya menanam, yo reboisasi, yo nandur, apapun itu hanya dari luar. Tapi ketika media tanamnya ini lemah, ya dia mampu hidup 1-2 tahun. Setelahnya tetap terjadi bencana alam, tetap terjadi desertifikasi, proses penggurunan secara alami yang terjadi karena tidak adanya penyangga di dalam tanah. Ya wis nanduro rek, tapi dengan metode-metode yang alami. Loh mas, kami petani konvensional, kami dikejar target. Loh, kata siapa ramah lingkungan itu tidak bisa dikejar target, tidak bisa memenuhi targetnya konvensional? Iso. Bunkenesen menerapkan metode-metode komposti, biochar, kantong nutrisi, kantong mikroba, salah satunya untuk itu. Kita buat kerasan dulu ekosistemnya, mas. Begitu kita membuat ekosistem di dalamnya ini kerasan, dia akan menghidupkan apa yang ada di atasnya. Oke. Jadi enggak dengan begitu kita mampu mencegah terjadinya penggurunan, proses desertifikasi yang ada di lahan pertanian. Dengan begitu kita ketika hujan gede, air ini langsung terserap oleh tanaman, tidak lewat, ora longsor, ora banjir. Nah, itu kan salah satu pencegahan bertani ini mampu mencegah terjadinya kiamat. Jadi bukan sesuatu yang nggak mungkin, bro. Itu masih sangat mungkin dan kita lakukan. Tapi kita masih punya optimis yang tinggi ya. Harus. Optimis kita di sini. Petani selama ini kan masih di mindsetnya itu adalah aku nandur, aku modal, ya kan? Kos operasional mulai dari bibit, pupuk, pemupukan, bahkan nanti sampai tenaga untuk yang dibutuhkan di dalam lahan itu untuk budidaya. Nah, itu mereka berharap ada result atau hasil, ada profit yang gede. Saya ngomong gede aja karena saya ngomong adil belum ketemu. Jadi gede. Harapannya petani kan itu. Lek iso nandur dengan biaya kecil, tapi panennya gede. Yang saya lihat itu
kawan-kawan petani ini masih fokus di atasnya tanah, Iya. ya kan? Iya. Jadi mereka ini masih hanya fokus di pupuknya pakai apa, nah, ya kan? Benihnya apa? Betul, benihnya harus pakai apa, Obatnya apa? betul, pengendalian hamanya pakai racun apa, Betul. langsung saya sebut racun itu. Jadi kalau itu mereka sudah ngitung, akhirnya, loh, harga di pasar panennya segini, ya kan? Klasik. Nah, itu petani yang mengejar untung, ya kan? Mereka masih merasa, lu alah kok sih nggak nyucuk bro, ya kan? Intinya gitu. Nah, padahal ada yang namanya proses secara alami. Jika kita melakukan pembenahan lahan, jadi kita bertani dengan fokus dulu yang di bawah tanaman, ya kan? Itu kan butuh waktu itu. Enggak. Langsung aja ajar. Enggak butuh waktu. Lah, gini, ngapunten Mas Wahyu. Butuh waktunya seperti ini. Petani itu akan mikir, aku yang ngelebokno kompos, Mau berapa banyak? butuh berapa banyak kompos, mulai kompos kotoran hewan, kompos hijauan atau kompos apapun itu, prosesnya berapa lama. Sedangkan aku ini harus tahun depan itu harus panen, tak kayak nyicil BRI. Nah, nek ngenteni nunggu aku benahi tanahku dulu, terus kapan cicilan BRI nggak lunas? Matur nuwun Pak Presiden. Jadi gini, langsung kita kerucutkan aja bagaimana cara bertani yang baik. Kita fokus di atasnya tanah, atau kita fokus di bawahnya tanah dulu supaya dapat hasil dua, secara ekonomi dan secara efisiensi pengerjaan operasional itu ketemu. Itu sebenarnya pakai cara yang mana? Jadi itu Mas Wahyu. Dan waktunya itu kita ngomongin paling lama aja sebenarnya membenahi lahan, membenahi tanah itu berapa lama sih? Pertanyaan klasik sebetulnya, ketika kita mendapatkan informasi pembenahan tanah itu memerlukan waktu sekian bulan, bahkan sekian tahun, itu nggak salah, tapi kurang tepat bro. Jadi bukan kita tidak menyalahkan itu, karena memang ada proses humifikasi yang harus terbentuk, ekosistem makro mikro yang ada di situ harus terbentuk, yang tujuannya untuk menjaga tingkat kesuburan tanah, keharaan tanah, mineral tanah memang harus cukup seperti itu secara alami. Tapi nggak mungkin jumlah tanah kita, lahan pertanian semakin sempit harus menunggu seperti itu. Dan petani kita ini rata-rata bukan petani yang punya safety finansial yang lebih. Jadi mereka harus berpuasa sekian lama kah? Enggak, Pak. Sahabat-sahabat sekalian, jenengan bertani terus itu sudah memperbaiki tanah, tapi ikuti metodenya. Masuk biochar. Kenapa sih yang dinamakan biochar? Satu, biochar arang. Dia rumahnya mikroba, dia terbentuk satu arang itu berongga-rongga. Itu rumah mikroba yang paling nyaman, dan itu lemari bagi nutrisi, tempat cadangan makanan. Kita masukkan kompos, kita masukkan. Terus ini berapa lama kita perlu? Jenengan dasaran tanam, masukkan mikroba terus menerus, agregatnya terbentuk perlahan-lahan. Justru ketika ada tanaman, tanah itu justru akan subur. Nah, orang-orang tanduran yang nggak akan subur. Contoh gurun. Ketika gurun itu mampu dihijaukan, ya tanah itu akan subur. Apapun akan mampu ditanam. Tapi ketika tidak ada tanaman, kita mau berharap apa? Mikroklimat terbentuk dengan adanya tanaman di situ. Adanya tanaman berarti adanya ekosistem mikro di dalam tanah. Dandani sore, dhuwure mesti apik. Ketika ekosistem mikro di dalam tanah ini baik, maka yang ada di permukaan tanah juga akan lebih baik. Nah, nggak perlu kita menunggu
sekian lama. Juga tidak perlu kita aplikasikan, oh mas perlu kompos, perlu bokasi atau kompos atau pupuk kandang atau puhi manur dan lain-lain sekian puluh ton per hektar. Bagi petani-petani yang punya safety money lebih, kayak iso. Tapi kalau untuk petani-petani yang safety tidak punya, itu kesulitan. Kita fokus di sekitar perakaran tanaman, di lubang tanam, itu akan lebih baik. Iya bukan, berat suara ini. Oke. Lakukan dasaran bentuk kantong mikroba dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Ya sisa-sisa rumput, potongan seresak, arang pabrik gula, kompos dan oh ya kompos tea itu saya tak petani ini butuh pirang ton sih per hektar. Puluhan ton enggak mas. 10 kilo kompos itu bisa jadi 1 hektar untuk tanaman pangan. Kita jadikan kompos 10 kilo kompos bisa untuk 1 hektar lah. 10 kilo kompos, vermikompos kah atau manur kah atau apa atau guano kah, itu bisa untuk 1 musim tanam dalam luasan 1 hektar untuk tanaman pangan, jagung, pari, pajale, dele, pohung. Wah, sahabat sekalian, nggak perlu puluhan ton. Ini jadikan, kocorin bawahnya, kasihin arang, kasihin seresah, kita bentuk rumah itu, kita lakukan terus. Dengan kita bertani aplikasi contoh tomat telung dino pisan, kocor. Semakin mikroba semakin banyak, ekosistem di situ terbentuk, nutrisi masuk. Ya sama aja kita sebetulnya mengundang koki-koki, mengundang formulator itu untuk memberikan ke sekitar perakaran. Orang teni band. Ya, kalau bicara umur gak ero loh mas. Jadi kita lakukan sekarang. Bertani konvensional jangan takut. Jenengan itu punya peran. Yang penting kita bertani tidak berhenti. Ketika kita berhenti bertani, kita berhenti memuliakan tanah. Nah, bertani terus, sistemnya kita kuati dengan komposti, biochar. Ada yang ngomong terapetra mas, mau terapetra, mau apa, masukkan. Jadi supaya, dan yang paling penting apa, happy. Ketika kita melakukan itu, happy dhisik yang paling penting. Ketika kita melakukan itu, kita seneng. Waduh, ojo sampai waduh 20 ton rek kompos regone piro, jangan. Kita happy dulu, masukkan yang ada, masukkan. Gak ono kurangnya, isok disusuli. Jangan salah, kompos itu bisa masuk susulan. Kompos tea dimasukkan susulan. Nah, kompos bisa dimasukkan susulan. Jadi bukan sesuatu yang sulit, lakukan aja. Jadi kita akan membuktikan kalau pembenahan tanah kita benahi dari dalam ini menjadi sesuatu yang efisien dan efektif. Wes, tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Yang penting happy. Happy. Oke. Ini ada suara Helikopter. Jadi mohon dimaklumi karena kita di outdoor, ada helikopter mendarat. Oke, berarti kesimpulan dari bahasan yang awal tadi, terus menanam, ya kan? Apapun itu terus menanam. Kita fokusnya di bawah tanah yang kita fokuskan, ya kan? Jadi apa yang ada di bawah tanah itu yang menjadi prioritas dulu, sebelum kita mikir yang di atas tanahnya. Apakah begitu? Betul ya? Ya. Oke, berarti pembenahan lahan dulu, perbaikan lahan dulu, baru kita menanam. Yo bareng mas, Oh, bareng. Bagisian. Berarti benahin ya ya? tanaman. Nggak harus menunggu. Nggak harus menunggu. Jadi Oke. ada kita benahin. Lahan kita sudah terbentuk. Contoh, teman-teman, lahan kita sudah terbentuk gulutan. Terus ya apa mas, lek sampean bongkar maneh, yang terjadi biaya lagi. Ya sudah, kita tanam di lubang tanam semampu kita lakukan. Ikhtiarnya ini baik, masukkan arang, masukkan kompos, dikocor terus. Hasil tanaman bagus. Sebetulnya kalau kita ingin melihat hasil pembenahan tanah, lemah iki api opora, lemah iki seelek opora, itu dari tanamannya.
ketika di atasnya ini, nih, tomat ya, tomat modelnya apa ini, ini, nah, ketika tanaman vigor tomat itu sudah bagus daunnya segala macam, artinya tanah itu sudah mulai baik. Kita teruskan, loh mas aku sih masuk pupuk kimia, lebokno mas, tapi biayanya pasti akan turun. Jangan memberikan pupuk ketika tanamannya itu sudah vigor, wes api. Eman-eman. Kalau bisa pupuk untuk satu musim, jadikan 2 musim. Jadi dengan lebih irit. Pupuk berikutnya, musim berikutnya tidak beli lagi. Nah wes, masukkan itu semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kejadiannya ketika kita aplikasi metode pembenahan tanah Bunkenesen, musim ini baik, musim depan lebih baik lagi, musim depan lagi lebih baik lagi, itu dan itu terus akan semakin baik. Jadi bukan hoax kalau bertani itu bisa bertani itu semakin hari semakin menyuburkan tanah. Dengan semakin suburnya tanah berarti semakin banyak karbon yang polutan yang ada di udara yang diserap oleh tanah. Dengan begitu bertani menjadi agen utama atau agen yang patut diperhitungkan dalam mencegah perubahan iklim yang buruk. Keren toh. Sepakat. Berarti salah satu profesi manusia yang ada di dunia ini yang bisa menentukan bumi ini semakin baik atau justru semakin rusak. Itu pola dan perilaku dari petani. Bisa iya, bisa enggak. Saya enggak setuju kalau petani ini sebagai agen utama yang merusak lingkungan, karena masih banyak agen-agen lain, industri, otomotif, belum pola hidup manusianya sendiri itu justru menyumbang kerusakan. Pertanian konvensional banyak dijadikan kambing hitam kalau dia ini ikut merusak lingkungan, bahkan peternakan. Nah, saya tidak setuju kalau dia sebagai agen utama perusakan. Justru pertanian ini yang mampu mengembalikan ekosistem makro yang di bumi ini menjadi baik kembali. Pertanian hanya sekian persen loh di dunia, betul. Tapi orang wong nandur, orang wong mangan. Ada substitusi. Pertanian tidak bisa disubstitusi, Mas. Contoh, kita tidak mampu beli Pertamax. Ya, kita beli Pertalite. Tidak mau beli Pertalite, ya beli premium. Kalau di pertanian, kita tidak mampu beli beras, kita bisa pilih makanan dari hasil pertanian yang lain. Tidak mungkin dong, kalau kita tidak mampu beli beras, masa kita makan kertas? Kan enggak. Jadi ini sebetulnya satu yang gede gitu loh. Helikopternya semakin mendekat, bro. Oke. Rokoknya setel dulu rokoknya. Kalau begitu nanti kita sambung bagaimana caranya atau metode bertani, berkebun atau apapun itu kita korelasikan dengan istilah bertani bisa menunda kiamat ya. Lanjutannya ada, coba dicek di YouTube di akunnya Mas Wahyu Garuda. Jadi channelnya namanya Wahyu Garuda. Ikuti, di situ ada metode-metodenya lengkap. Dan kami teman-teman sobat Bunkenesen, ada Pak D Arif Aryo yang di Cilacap. Halo Pak D, beliau ini juga termasuk volunteer menyelamatkan keseimbangan ekosistem bumi dengan program beliau yang sangat dahsyat. Jangan membakar daun, jangan membakar ranting, jadikan itu menjadi pupuk. Ngoten nggih Pak D Aryo.
Masih ada lagi teman-teman petani pangan ataupun petani hortikultura yang sudah mulai menerapkan komposting, sudah mulai menerapkan arang dan lain-lain masuk ke lahan mereka. Nah, monggo petani-petani yang lain yang masih galau atas kesulitan-kesulitan pupuk, kesulitan-kesulitan metode pola bertanam atau bertani yang seharusnya ini seperti apa, ikuti terus channelnya Mas Wahyu Garuda di YouTube. Wahyu Garuda ya Mas, YouTube-nya channelnya namanya Wahyu Garuda. Nah, ikuti di situ metodenya, banyak yang bisa kita pelajari lalu kita terapkan. Jangan berhenti menanam. Bahkan Mas Wahyu ini menyatakan dengan statementnya yang membuat saya semakin bersemangat, jangan mati sebelum bertani. Oke, kita ketemu di diskusi selanjutnya. Harapan saya, ayo kita bersatu, ayo kita ngobrol, ayo kita cari solusinya bareng-bareng. Jangan berhenti menanam. Supaya apa? Supaya kita bisa menunda kiamat dan bencana alam. Oke, Sobat Destination, karena helikopter yang mau menjemput kita sudah mendarat, kita harus balik kanan ini Mas. Iya. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Salam dari kami. Destination akan tetap ada menyuburkan tanam